Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Riza Kusnia, SST, selaku dosen mata kuliah Etika dan Bisnis, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Lahia Juwita dengan NIM 4122201026 yang akan menjadi moderator pada presentasi tugas dengan judul CSR pada mata kuliah Etika, Bisnis, dan Profesi kali ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan rekan saya yaitu Sylvia Hanum dengan NIM 4122201017. Untuk materi pertama akan saya jelaskan. Mengapa CSR? Karena semakin baik hubungan sebuah perusahaan dengan stakeholder, maka semakin besar pula peluang perusahaan tersebut untuk berkembang. Hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder dapat dilihat dari bagaimana perusahaan menjalankan CSR. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan di sekitarnya melalui program sosial dan lingkungan. Tanggung jawab itu dinamakan program CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR di Indonesia sendiri muncul sekitar akhir dekade tahun 1990-an. Program CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap keadaan sosial dan lingkungannya yang ditunjukkan kepada masyarakat di sekitar perusahaan maupun masyarakat secara luas. Menurut Kotler dan Nancy tahun 2005, Corporate Social Responsibility merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagai sumber daya perusahaan. Next. Definisi CSR sendiri yaitu Corporate Social Responsibility adalah pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk beroperasi secara etis, mempertimbangkan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari kegiatannya, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Relevansi CSR membantu meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik, memenuhi harap pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan. Tujuan CSR sendiri yaitu untuk mengurangi dampak negatif lingkungan, meningkatkan kontribusi sosial, dan membangun citra perusahaan yang etis. Next. Selain itu, BAT tahun 2006 juga menjelaskan 3 alasan mengapa perusahaan harus melakukan program CSR. Yang pertama yaitu perusahaan harus patuh terhadap peraturan nasional. Begitu pula dengan multinasional yang harus mematuhi ketentuan hukum, kesepakatan, konvensi, ataupun standar internasional yang berlaku. Kemudian minimalisir risiko. Lebih dari sekedar kepatuhan, perusahaan harus menyadari dampak nyata dan dampak potensial secara sosial ekonomi, politik, dan lingkungan. Berdasarkan pada kesadaran inilah, perusahaan harus menerapkan kebijakan untuk minimalisir dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh bentuk produksi perusahaan. Yang terakhir yaitu pembentukan nilai, di mana lebih dari sekedar kepatuhan dan meminimalisir kerusakan, perusahaan harus dapat menciptakan nilai sosial yang positif, yaitu dengan melibatkan masyarakat di dalamnya, seperti melakukan inovasi investasi sosial, konsultasi dengan stakeholder, dialog kebijakan, dan membangun intuisi masyarakat baik secara mandiri maupun bersama dengan perusahaannya. Next. Setiap perusahaan dapat mengadaptasi dan menciptakan program CSR sesuai dengan visi perusahaan. Maka, setiap organisasi harus memahami jenis-jenis CSR yang ada. Ada beberapa jenis CSR, yaitu yang pertama ada environmental responsibility atau yang kita sebut tanggung jawab lingkungan, di mana environmental responsibility dalam kegiatan CSR di perusahaan mengacu pada tanggung jawab perusahaan untuk menjaga dan melindungi lingkungan alam sekitarnya. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan, serta berkontribusi positif terhadap keberlanjutannya. Kemudian, ada ethical responsibility atau tanggung jawab etis. CSR perusahaan mencakup bentuk tindakan yang dilakukan secara adil dan etis. Ethical responsibility termasuk perlakuan adil terhadap seluruh pelanggan tanpa memandang usia, ras, budaya,
Kemudian ada philanthropic responsibility atau jenis CSR tanggung jawab filantropis. Philanthropic responsibility berarti CSR yang memberikan kontribusi kepada masyarakat, dalam hal ini berupa aktivitas berbagai sumber daya. CSR ini didasari oleh dorongan cinta kasih kepada sesama untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan. Yang terakhir ada financial responsibility atau tanggung jawab keuangan. Tanggung jawab keuangan dalam CSR mengacu pada kewajiban perusahaan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan secara bertanggung jawab. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan. Financial responsibility mencakup tindak-tindakan seperti investasi program, sumbangan, atau donasi, penelitian, serta pengembangan produk keberlanjutan. Kepatuhan laporan keuangan dan pelatihan karyawan juga termasuk di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvia Hanum. Baik, terima kasih kepada Lahya Juwita. D. Hubungan CSR dan kinerja perusahaan. Yang pertama ada CSR berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan. CSR menunjukkan komitmen perusahaan terhadap etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial melalui dukungan komunitas, pengurangan dampak lingkungan, dan perlakuan adil terhadap karyawan. Jabarannya, membangun citra positif, meningkatkan citra perusahaan di mata publik, pelanggan, dan investor. Yang kedua ada loyalitas pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan yang menghargai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang ketiga ada brand image, memperkuat brand image perusahaan dengan nilai-nilai sosial yang menarik bagi konsumen dan mitra bisnis. Yang kedua ada CSR berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi perusahaan. CSR dapat meningkatkan kinerja inovasi melalui peningkatan keterlibatan karyawan dan eksplorasi solusi baru untuk masalah sosial atau lingkungan. Jabarannya, yang pertama ada motivasi karyawan. Karyawan lebih bermotivasi dan kreatif di perusahaan yang aktif dalam CSR. Yang kedua ada keberlanjutan sebagai pendorong inovasi. CSR mendorong pengembangan produk dan proses yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan mendukung pertukaran pengetahuan dan ide inovatif. Ya. Yang ketiga ada CSR berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi perusahaan. CSR meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui reputasi yang baik, loyalitas pelanggan, dan efisiensi operasional. Jabarannya, yang pertama ada loyalitas dan kepuasan pelanggan. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua ada efisiensi operasional. Inisiatif CSR mengurangi biaya operasional dengan fokus pada pengurangan limbah dan penggunaan energi yang efisien. Yang ketiga ada akses ke modal. Investor lebih tertarik pada perusahaan dengan reputasi CSR yang baik, melihatnya sebagai investasi yang aman dan berkelanjutan. Yang keempat ada CSR berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi perusahaan. Reputasi yang baik meningkatkan kepercayaan pelanggan, karyawan, dan investor, berkontribusi pada kinerja keuangan yang lebih baik. Jabarannya, yang pertama ada kepercayaan pelanggan, meningkatkan penjualan dan pendapatan dengan menarik pelanggan yang setia. Yang kedua ada akses sumber daya, mempermudah mendapatkan modal dan bakat karena reputasi baik menarik investor dan karyawan berbakat. Yang ketiga ada pengurangan biaya krisis, mengurangi dampak negatif dari krisis atau skandal, membantu mempertahankan nilai pasar dan stabilitas keuangan. Yang kedua ada penerapan CSR pada berbagai instansi dan bisnis. Yang pertama ada perusahaan swasta.
ada lingkungan, pengurangan emisi, energi terbarukan, proses ramah lingkungan. Yang kedua ada sosial, kesejahteraan karyawan, dukungan komunitas, donasi. Yang ketiga ada etika, praktik bisnis adil, transparansi, perlakuan adil terhadap pemasok. Yang kedua ada pemerintah, di lingkungannya kebijakan pengelolaan sampah, konservasi, penanaman pohon, terus ada sosial, kesejahteraan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dukungan pendidikan. Terus ada etika, transparansi anggaran, akuntabilitas, pelayanan publik adil. Yang ketiga ada industri kreatif. Di lingkungannya itu ada bahan daur ulang, minimisasi limbah, teknologi ramah lingkungan, terus ada sosial, dukungan seni lokal, keterlibatan komunitas, peluang bagi artis muda. Terus ada etika, praktik kerja adil, menghormati hak cipta. Yang keempat ada organisasi nirlaba. Yang di lingkungannya ada pengelolaan dampak operasional, pengurangan plastik, efisiensi energi, sosial, bantuan langsung, kampanye kesadaran relawan, etika, transparansi, donasi, integritas, kepatuhan hukum. Yang kelima ada teknologi dan IT, lingkungan, desa, desain produk berkelanjutan, pengurangan jejak karbon, daur ulang elektronik. Yang kedua ada sosial, pelatihan teknologi, dukungan pendidikan STEM, inklusi digital. Terus ada etikanya, perlindungan data, transparansi algoritma, dan menghindari diskriminasi. Yang keenam ada retail, di lingkungannya ada kurangi kemasan plastik, pengadaan berkelanjutan, optimasi rantai pasokan. Terus ada sosial, program loyalitas, dukungan usaha kecil lokal, promosi produk etis. Terus etikanya, transparansi rantai pasokan, standar etika produk, perlakuan adil terhadap karyawan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.